Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran jarak jauh tingkat sekolah dasar. Apa kabarnya hari ini? Anak maca yang ada di 9 kecamatan. Ibu guru berharap anak-anak maca nama Fato di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbil Alamin. Dan tak lupa juga saya menyapa teman-teman guru hebat yang saat ini sedang daring maupun melaksanakan tugas di tempat luring masing-masing, mendampingi anak-anak macaku nama Fato belajar. Semoga teman-teman guru diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap semangat. Pada kesempatan kali ini, saya Ibu Guru Nurlina SPD adalah guru di SDN 127 Takalala, Kecamatan Sinjai Timur. Namun sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Mutahara. Saya duduk di bangku kelas 3 SD 127 Takalala. Saya akan memimpin doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang luas. Amin. Selamat belajar teman-teman. Salam maca nama Fato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa selesai. Bagaimana anak-anak maca? Sudah siap untuk belajar hari ini bersama Ibu Guru? Yuk, siapkan alat tulis dan buku paketnya. Kita akan belajar bersama-sama. Anak-anak maca di rumah, hari ini kita akan belajar di tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Pembelajaran kedua. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, setelah membaca cerita Dayu dan Si Mungil, siswa mampu menjelaskan hak dan kewajiban masyarakat terhadap hewan di sekitar dengan benar. 2. Setelah berdiskusi, siswa mampu menceritakan pengalaman diri melaksanakan hak dan kewajiban terhadap hewan di sekitar dengan terperinci. 3. Setelah mengamati mozaik, siswa mampu menjelaskan teknik membuat mozaik dengan benar. 4. Setelah berdiskusi, siswa mampu membuat mozaik dari bahan alam dengan kreatif. Anak-anak macaku di rumah, apakah kamu punya hewan peliharaan? Apa yang harus kita lakukan terhadap hewan peliharaan kita? Hewan apa saja yang biasanya dipelihara? Misalnya, ada kelinci, ada kucing, ayam, dan masih banyak lagi. Dayu juga mempunyai hewan peliharaan. Ayo kita baca cerita Dayu. Dayu dan Si Mungil. Sudah sejak lama Dayu ingin mempunyai hewan peliharaan. Dayu ingin memelihara kucing. Dulu, ibu berjanji Dayu boleh memelihara kucing ketika Dayu sudah cukup besar. Kata ibu, Dayu bisa mempunyai hewan peliharaan jika sudah mandiri dan bisa bertanggung jawab.
Sekarang Dayu sudah kelas 4 SD. Senang sekali hatinya ketika suatu hari ibu memberinya izin untuk memelihara seekor kucing. Setiap sore, kucing belang berwarna hitam coklat itu berkeliaran di halaman rumah Dayu. Dayu memberinya nama si Mungil, sesuai dengan tubuh mungilnya. Benar kata ibu, ternyata memelihara hewan membutuhkan tanggung jawab. Seandainya Dayu masih kecil, belum mandiri dan belum bisa mengurus dirinya sendiri, tentu si Mungil menjadi tidak terurus. Setiap hari, Dayu bertanggung jawab untuk memberi makan si Mungil. Dayu juga harus menjalankan kewajiban untuk membersihkan kotoran si Mungil. Ibu juga meminta Dayu untuk rutin membersihkan keranjang tidur si Mungil. Dayu pun menjalankannya dengan senang hati. Ia sayang pada si Mungil. Dayu tahu ia harus memberi hak si Mungil untuk hidup terurus, nyaman, dan senang tinggal bersama Dayu. Ibu memberi Dayu hak memelihara hewan. Dayu pun harus menjalankan kewajiban untuk mengurus kebutuhan si Mungil. Bagaimana menurut kalian? Apakah Dayu sayang terhadap hewan peliharaannya? Betul sekali, Dayu sangat sayang terhadap hewan peliharaannya. Setelah kalian membaca cerita Dayu yang memiliki hewan peliharaan, jawablah pertanyaan berikut berdasarkan cerita tersebut. Berdasarkan tes di atas, jawablah pertanyaan berikut. 1. Hewan apa yang dipelihara Dayu? 2. Bagaimana perasaan Dayu ketika memelihara hewan peliharaan? 3. Apa yang dilakukan Dayu terhadap hewan peliharaannya? 4. Apakah Dayu sudah mendapatkan haknya? Jelaskan. 5. Apakah Dayu sudah melaksanakan kewajibannya? Jelaskan. 6. Apakah Dayu sudah melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang? Selanjutnya anak-anak, tulislah hak dan kewajiban kita terhadap hewan peliharaan pada tabel berikut. Misalnya, hak kita ketika memelihara hewan peliharaan, bermain dengan teman, bermain dengan hewan peliharaan, menghilangkan rasa kesepian. Sedangkan kewajiban kita ketika memelihara hewan peliharaan, memberi makan dan minum hewan peliharaan, membersihkan dan memandikan. Selanjutnya, anak-anak Macaku untuk melanjutkan mengisi tabel tersebut. Tulislah dampak jika kamu melaksanakan kewajiban terhadap hewan peliharaan. Kewajiban memberikan makan dan minum untuk hewan peliharaan. Dampak bagi hewan, hewan menjadi sehat. Dampak bagi lingkungan sekitar, tidak ada hewan peliharaan yang berkeliaran mencari makan. Selanjutnya anak-anak, bagaimana dampak jika kamu tidak melaksanakan kewajiban? Tuliskan jawaban kalian pada tabel berikut. Ketika kita mempunyai hewan peliharaan, kita wajib merawatnya. Ketika kita merawatnya dengan baik, akan membuat hewan peliharaan kita sehat. Misalkan memberikan makan, membersihkan, memberikan tempat yang bersih, mengobati jika sakit, dan menyayanginya. Bayangkan jika hewan peliharaan kita kotor, pasti akan terganggu lingkungan. Kita semua harus menyayangi hewan, baik itu hewan peliharaan atau bukan hewan peliharaan. Hewan memberikan banyak manfaat bagi manusia. Amati gambar mozaik berikut. 1. Apa itu mozaik?
menggunakan bahan dari keping-keping yang dipotong-potong atau utuh, misalkan biji-bijian. Teknik membuatnya dengan ditempel lem pada bidang datar. Bahan-bahan yang kita gunakan untuk mozaik adalah kertas tebal, daun, biji-bijian, kepingan, kaca, pecahan keramik, dan lain-lain. Pada umumnya, mozaik tidak diwarnai. Pembuat mozaik mengkreasikan komposisi warna dari bahan-bahan yang ditempel. Sekarang, berkreasilah membuat mozaik bertema hewan dari biji-bijian. Ikuti langkah-langkah berikut. Bahan yang pertama, biji-bijian misalnya kacang hijau, kacang kedelai, kacang hitam, dan kacang-kacang lainnya yang berukuran hampir sama. 2. Kertas A4. 3. Lem. Alat yang digunakan: 1. Pinsel. 2. Pensil. 3. Kuas. Langkah-langkah pembuatan. Yang pertama, gambar pola seekor hewan di kertas gambar A4. Yang kedua, berilah lem pada bidang gambar. Yang ketiga, tempelkan biji-bijian dengan rapi. Yang keempat, perhatikan komposisinya, warnanya. Adapun kesimpulan kita pada pagi hari ini, ketika kita mempunyai hewan peliharaan, kita wajib merawatnya. Ketika kita merawatnya dengan baik, akan membuat hewan peliharaan kita sehat. Mozaik merupakan karya seni rupa 2 atau 3 dimensi. Mozaik ini menggunakan bahan dari keping-keping yang dipotong-potong atau utuh, misalkan biji-bijian. Baiklah anak-anak Maca Nama Pato, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, jangan lupa tugas yang Ibu berikan dikerjakan kemudian dikumpulkan ke Bapak, Ibu guru kalian masing-masing. Serta jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan, pakai sabun, memakai masker, dan menjaga jarak. Ibu guru berharap kepada seluruh anak Macaku Nama Pato agar tetap semangat dalam belajar di rumah. Akhirnya kata saya, Ibu Nurlina SPD, mengucapkan selamat belajar, semangat belajar, salam Maca. Namun sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah teman-teman Maca, kita membaca doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min nafi'ah wa amalan mutakabbala wa rizqan thayyiba. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa selesai. Insya Allah semoga di lain waktu dan kesempatan kita bisa berjumpa